Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Gembala Baik dan Murah Hati. Kita bertemu di hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik Minggu 12 Juni 2016, hari Minggu biasa ke-11. Apa kabar Gembala Baik dan Murah Hati? Semoga di hari ini Anda semua dalam keadaan bersemangat dan siap untuk menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Hardijantan Dermawan bersama saya Bernadette Marita. Kita akan menyimak firman Tuhan dan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hardi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah kita menyapa, salam damai, salam jumpa kepada Romo Hardi yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam jumpa Romo. Salam jumpa, salam damai juga. Ya, apa kabar Romo? Baik-baik. Pasti harus selalu baik ya Mo. Harus selalu baik. Tetap semangat. Tetap semangat, terutama di hari Minggu ini Romo. Ya, bisa olahraga. Ya. Bisa santai-santai. Betul, bisa kumpul dan yang ya Romo. pasti harus ke gereja ya. Nah, pasti itu. Baiklah, Gembala Baik dan Murah Hati, kita akan mengawali jumpa kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Hardi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya Tuhan, bersama dengan pemazmur, kami juga memohonkan hal yang sama, agar wajah-Mu janganlah Kau sembunyikan, dan janganlah Kau menolak kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, biarlah Engkau menjadi pertolongan kami, menjadi andalan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Teman, tia dan pendengar yang terkasih, setelah kita bersatu di dalam doa, kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan. Bagi Anda yang sempat membuka kitab suci, mari kita bersama-sama membuka kitab kedua Samuel, bab 12 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat ke-13. Setelah Daud mengambil istri Uria, Nabi Natan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang mengurapi kamu menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Urea, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud,
Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, gembala baik dan murah hati, marilah kita simak Mazmur tanggapan berikut ini. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Bersukacitalah dalam Tuhan sekalian orang yang beriman. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Gembala baik dan murah hati, setelah kita menyimak Mazmur tanggapan, marilah kita siapkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 16, dilanjutkan ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, kamu tahu, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab oleh hukum Taurat, aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Meskipun demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhayati sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 7. Mari kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Jika dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya itu. Mestinya ia tahu bahwa wanita itu adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya menyertai dia. Juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat atau berbagai macam penyakit menyertai dia. Mereka itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita ini melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gembala baik dan murah hati, setelah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan untuk hari ini, hari Minggu 12 Juni 2016, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hardi untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan? Ya, bersama dengan umat yang lain yang hari ini
berangkat atau menghadiri perayaan Ekaristi, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan yang sama dan juga renungan dari para romo ya, para pastor yang memimpin perayaan Ekaristi hari ini. Meskipun demikian, saya masih mau menawarkan ya inspirasi, mudah-mudahan berguna bagi kita para pendengar ya Oase Rohani Katolik. Sebagai inspirasi, saya seperti biasa mau menawarkannya dengan beberapa langkah. Ada berapa langkah nih ya? Berapa mau? 2 atau 3 kali ya. Iya. Langkah yang pertama, kita semua tadi sudah mendengar Injil Lukas dalam perikopnya, dan perikop itu bicara tentang undangan makan. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab suci, itu seringkali yang ditampilkan, kisah yang ditampilkan itu adalah perjamuan makan. Menurut tradisi dalam makan itu ada berbagai macam dialog yang terjadi. Jadi orang tidak sekedar mengenyangkan perutnya, tetapi juga ada dialog, ada pembicaraan di sana, ada sharing iman juga barangkali, dan itu yang terjadi. Maka undangan makan, ya kalau kita diundang pesta perkawinan, pesta ulang tahun, atau pesta yang lainnya, itu kan yang diundang itu adalah orang yang istimewa. Yeah. Jadi saya sebagai pastor misalnya saja banyak undangan-undangan tuh, entah resepsi perkawinan, entah ulang tahun dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau ada undangan-undangan seperti itu, saya juga mempersiapkan dirilah ya, misalnya dengan pakaian yang baik ya, bukan kaosan, bukan ini, tapi saya memilih untuk berpakaian yang baik. Mengapa demikian? Karena yang mengundang pun juga adalah orang yang pastinya menyiapkan diri, menyiapkan hati mereka. Nah itu secara jasmaniah yang saya siapkan, dan juga undangan-undangan lainnya ya. Nah kita bicara tentang undangan makan itu. Dalam teks itu yang mengundang Tuhan Yesus adalah Simon ya, dia seorang Farisi. Kalau kita membaca atau mendengar kata Farisi, itu kan dalam tradisi Yahudi itu sebuah kelompok ya, sebuah golongan, ya sebuah partai lah kalau di Indonesia ini, dan mereka adalah orang yang sungguh taat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ketat. Nah, mereka atau Simon itu mengundang Tuhan Yesus. Pastinya bukan hanya Tuhan Yesus, orang-orang lain pun juga, golongan mereka juga hadir di sana. Kalau Simon mengundang Yesus, itu berarti Simon adalah pribadi yang istimewa di mata Simon. Dan setiap undangan yang datang pastinya juga adalah orang-orang yang istimewa. Maka ada undangan VIP ya. Iya betul mah. Mungkin VIP. Banyak orang yang tidak tahu VIP itu sebuah singkatan sebetulnya. Mungkin tahu, Marita tahu ya. Apa ya mau? Very important person. Jadi orang yang sungguh penting ya, penting dalam undangan itu. Apalagi kalau ada VVIP ya. VVIP itu very important person. Sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa orang itu, dan biasanya penting. Among tamu itu kalau sudah tahu ini adalah orang penting, biasanya akan diantar. Ya, beda ya. Disambut ya malah. Disambut kemudian diantar ke tempat duduk. Tapi kalau biasa-biasa saja, yuk cari sendiri deh tempat duduk. Terserah. Tapi kalau VVIP atau VIP sudah ada among tamunya. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah yang menarik itu adalah dalam undangan makan, ada sebuah
mungkin kebiasaan yang barangkali di Indonesia itu tidak bisa membayangkan ya. Dalam undangan makan Yahudi yang menarik itu adalah si tamu itu bisa tidur-tiduran. Oh ya? Ya. Kayak tidur-tiduran mau. Leyeh-leyeh ya. Iya, leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh, kaki itu diselonjorkan dan sebagainya, atau kepala itu ditopang dengan tangannya ya. Pakai seperti karpet, kemudian ya, ada bantal-bantal indah gitu ya. Ya, bayangkan kalau film-film Turki ya. Iya. Di televisi swasta kan ada tuh ya. Iya, betul. Ada film Turki ya, serial itu ya. Bisa dibayangkan tradisi seperti itu. Bisa mengambil posisi yang enak ya. Nah, Lukas tidak berhenti, penginjil Lukas tidak berhenti pada undangan makan ya, undangan makan itu. Tetapi dalam undangan makan itu ada sebuah persoalan, ada pesan juga yang mau disampaikan ketika ada seorang wanita terkenal, dikatakan wanita itu terkenal orang yang berdosa. Dan tiba-tiba dia masuk meskipun itu tidak diundang. Ya. Apalagi ini adalah wanita. Biasanya kalau dalam perjamuan makan itu kaum laki-laki ya yang hadir. Nah itu kan seperti ya saya tulis di sini seperti apa ya, saya sedang makan kemudian ada pengamen yang nyanyi dengan suara fals atau apa, atau dengan alat musik sekedarnya aja, itu kan mengganggu sekali ya. Iya. Apalagi kalau makan di pecenongan ya. Iya. Belum, baru sebentar udah datang lagi yang lain lagi. Ternyata itu mafia ya, komplotan ya. Cuma ganti orangnya aja, gitarnya itu sama aja itu. Nah, yang bisa kita amati dari teks ini, perikop ini adalah tipe orang yang berbeda. Ya. Satu orang yang taat dengan hukum dan aturan, sementara yang lain itu seperti orang bebas ya, orang bebas, maka dia terkenal sebagai orang berdosa. Ya. Sayangnya Injil Lukas itu tidak menyebut dosa si perempuan itu seperti apa. Ya. Hanya dikatakan dia terkenal sebagai orang yang berdosa. Maka kita bisa membayang-bayangkan saja ya. Kaum laki-laki, minta maaf nih ya untuk kaum laki-laki. Kalau ada teks seperti ini, biasanya kan membayangkan bahwa si wanita ini berdosa secara seksual. Entah disebut pelacur lah, atau ya perempuan yang hidupnya berasal dari sana gitu, kehidupan seksual itu, menjual diri. Namun sesungguhnya tidak dikatakan ya dosa si wanita itu seperti apa. Yang menarik itu adalah apa yang dilakukan oleh si perempuan. Jadi kita tidak melihat dosanya dulu ya, dosa si perempuan, tetapi apa yang dilakukan oleh si perempuan tadi. Ia pergi ke belakang Yesus dekat kakinya. Jadi bayangkan Yesus itu sedang tidur-tiduran, sedang selonjoran, sedang leyeh-leyeh, sedang menopang tangannya dan sebagainya dalam undangan makan itu. Kemudian si wanita itu datang di belakang, dikatakan di sana, datang di belakang. Dan rupa-rupanya ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, ada beban ya, ada beban hidup yang ia harus panggul, dan rasa-rasanya dia tidak bisa menanggung sendirian. Ini saya membayangkan aja ketika saya merenungkan teks ini gitu ya. Jadi saya menyingkirkan ya tafsir kaum laki-laki pada umumnya mengenai dosa si wanita itu. Tetapi yang saya rasakan itu adalah beban si wanita yang begitu berat, yang tidak bisa ia tanggung seorang diri. Dan biasanya kalau ada beban-beban seperti itu hanya tangisan. Iya, hanya bisa betul, menangis. Ya, betul Mo. Marita kan seorang wanita ya. Mewakili kaum wanita saya. Ya, mewakili kaum wanita. Iya. Jadi tangisan itu air matanya itulah yang membasahi kaki Tuhan Yesus. Jadi netes terus ya. Jadi
kalau dalam pengakuan dosa misalnya saya tidak ad hominem orangnya. Iya. Ada begitu banyak orang udah masuk ke ruang pengakuan aja udah nangis gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa udah ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Maka biasanya juga saya diamkan aja, biarkan. Karena saya kalau ada peniten yang datang seperti itu, biasanya ada beban hidup yang kayaknya dia tidak bisa cerita kepada orang lain selain di dalam ruang pengakuan itu. Iya. Nah, kalau dalam pengalaman saya biasanya akan membiarkan orang itu menangis, membiarkan air matanya itu tercurah keluar ya, bercucuran ya. Maka dalam ruang pengakuan saya selalu menyiapkan tisu tuh, Marita ya. Oh, ada itu ya, disiapkan dulu. Karena perlu persiapan karena kasihan gitu ya. Jadi ada beban yang harus ia tumpahkan dan itu ditumpahkan pada Tuhan Yesus, di kaki Tuhan Yesus, sehingga kaki Tuhan Yesus itu menjadi basah. Jadi air mata itu terus-menerus bercucuran sehingga itu menjadi mungkin bisa ditampung ya kalau air mata terus-menerus seperti itu ya. Dan itu yang membasahi kaki Tuhan Yesus. Dan saya merasakan ini adalah sebuah sungguh tangisan gitu ya, bukan sekedar drama atau apa, tapi sungguh sebuah tangisan yang menyesakkan dada dan yang ia keluarkan. Dia hanya bisa menangis. Dalam teks ini kan si wanita tidak omong nih ya. Iya. Tidak bicara apapun. Nih. Dia hanya bisa menangis. Kemudian selanjutnya kaki yang basah itu ia seka dengan rambutnya. Jadi saya membayangkan ini bukan wanita botak atau apa, wanita yang rambutnya pendek atau apa, tapi ini rambutnya terurai. Mungkin saya juga bisa membayangkan wanita ini juga cantik juga kali ya. Kemudian rambutnya itulah yang menjadi lap untuk kaki Tuhan Yesus itu. Dari sini saya mau melihat pertama-tama sekali lagi bukan dosa yang dilakukan oleh si perempuan itu, tetapi sebuah beban hidup. Cintamu, apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku yang halangi imanku. Sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu.
istana cintamu. Engkau ada layak untuk bersamanya, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, ampuni imanku. Allahku yang menyatakan kasih di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu. Engkau ada layak untuk bersamanya, tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya menyaksikan ada begitu banyak tangisan-tangisan, beban-beban umat yang harus mereka panggul. Misalnya begini, ada seorang ibu menangis dan sungguh menangis karena tidak tahu lagi menghadapi anaknya yang nakal. Nggak tahu lagi, dia hanya bisa menangis. Atau seorang bapak menangis karena kehilangan pekerjaannya. Dan dia merasa sebagai ayah yang harus bertanggung jawab menghidupi keluarganya dan kehilangan pekerjaan. Dan biasanya ayah ini, bapak ini akan mengalami kebingungan. Dan karena kebingungan biasanya hanya tangisanlah yang hanya bisa terungkap di sana. Ada anak-anak menangis karena orang tuanya bercerai, dan itu banyak ya. Iya. Ada mahasiswa menangis karena skripsi tak kunjung selesai. Juga ada pastor menangis karena kehadirannya ditolak oleh umatnya, juga ada. Ada istri menangis karena suaminya berubah sebagainya. Jadi pertama-tama melihat teks ini, singkirkan dulu dosa. Tapi nanti kita akan melihat ya dosa seperti apa. Dan selanjutnya dengan rambut kepalanya dia mengeringkan kaki Tuhan Yesus. Nah, rupanya si perempuan itu juga tidak membawa apapun ya kecuali wewangian yang ia bawa. Dan itu merupakan sebuah simbol kuat ya. Kita bayangkan bahwa wanita yang memiliki rambut kepala itu kan sebagai mahkota. Jadi rambut itu adalah mahkota kehidupan bagi wanita. Itu merupakan harga dirinya yang paling tinggi. Dan itulah yang ia bawa. Bahwa mahkota itu dipakai untuk mengeringkan kaki Yesus yang basah oleh karena air matanya, menandaskan bahwa wanita ini benar-benar sungguh menyesal dan mengalami ketidakberdayaan di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi rasanya tepat kalau wanita ini datang dan mencari Tuhan Yesus dan mengungkapkan ya beban-beban hidupnya dalam tangisan. Maka mungkin dalam pendidikan sehari-hari kali ya, kalau ada anak menangis misalnya saja, anak laki-laki menangis, menurut saya kalau saya sih biarkan aja dia menangis. Tapi kan ada beberapa orang tua yang melarang, kamu laki-laki jangan menangis, kamu laki-laki jangan menangis. Menurut saya itu ya larangan yang kurang bijak lah ya. Karena bagi saya ketika orang menangis itu kan
ada ungkapan yang keluar. Dan yang berikut itu adalah saya punya keyakinan air mata itu adalah air kehidupan, tanda kehidupan. Jadi bayangkan kalau ada orang yang air matanya itu kering dan dia tidak bisa menangis. Ya. Bagi saya itu adalah hal atau peristiwa di dalam hidupnya yang tidak sangat mengenakan begitu ya. Maka kan ada orang yang membeli obat itu di Singapura ya. Apa tuh mau? Nggak tahu, tetes air mata itu tetes supaya air mata. matanya itu tidak kering gitu ya. Iya. Jadi kalau kita masih bisa menangis itu menurut saya sih baik ya. Karena juga akan membasahi mata kita gitu betul. ya. Supaya ya entah tidak infeksi atau kering gitu ya. Kalau udah kering kan mata udah, ya kita bisa bayangkan ya, dia bisa kecenderungannya akan menjadi buta. Betul. Jadi kalau kita masih bisa menangis, ya silakan menangis. Dalam batas yang wajar ya mau nangisnya ya. Iya, ada kalau istilah sekarang itu baper ya. Iya, baper. Bawa perasaan. Tapi misalnya saja ada seorang oma-oma itu setiap kali dia menangis, kemudian anaknya melarang, ya, mama jangan menangis terus, ini hari bahagia mama dan sebagainya. Tapi bagi saya, kita kan tidak tahu ya, orang itu mengalami apa ketika ulang tahunnya dipestakan, kemudian dia menangis kan banyak hal itu, menangis sedih, orang gembira pun juga bisa menangis ya. Orang menang aja dalam sebuah turnamen besar ya, juga dia bisa menangis seperti itu. Jadi rasanya tepat kalau Tuhan Yesus membiarkan wanita itu mengerjakan apa yang seharusnya ia lakukan. Sebab itu adalah mengurangi beban-beban hidupnya. Atau orang lain menganggap bahwa itu adalah sebuah dosa, wanita itu terkenal karena dosanya. Tapi sekali lagi untuk hal ini kita perlu singkirkan ya, sebagai sebuah permenungan. Yang berikut itu adalah bahwa si Simon itu ikut menyaksikan peristiwa itu, melihat peristiwa itu, kemudian dia membuat stigmatisasi. Stigmatisasi itu adalah cap kepada wanita itu, bahwa orang ini adalah orang yang berdosa. Dan Simon itu tidak melihat air mata dari si wanita itu yang terus-menerus bercucuran. Dia tidak melihat rambutnya yang awalnya itu datang rapi, ya, pasti dia rapi barangkali ya. Kemudian setelah dia menyeka untuk mengeringkan kaki Tuhan Yesus, itu menjadi berantakan begitu ya. Dan rupa-rupanya saya merasa kalau mendalami teks ini, Simon itu hatinya itu tidak iba dengan tangisan, dengan perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini. Malahan dia berpikir negatif terhadap Tuhan Yesus. Dikatakan dalam teks itu, jika dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah orang, apakah wanita yang menjamahnya itu. Jadi kalau istilah nabi itu adalah dipakai sebagai orang suci tentu saja. Sekaligus juga nabi itu adalah orang yang mewartakan, bahkan punya kecenderungan dia tahu seakan-akan di masa depan itu seperti apa. Itu kan istilah nabi. Dan itu diyakini oleh Simon. Ya. Jika dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah orang, apakah wanita yang menjamahnya ini. Ini mengenai Simon. Jadi Simon punya pandangan yang berbeda tentang wanita ini. Nah, dalam sebuah iklan itu yang namanya prasangka buruk, itu sebetulnya mengerikan sekali. Khususnya terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang ini iklan TV ya, kita juga masih Ramadan ya, saudara-saudari kita yang berpuasa gitu ya.
Dalam sebuah iklan yang terus-menerus ditayangkan itu dikisahkan tentang orang-orang yang berprasangka buruk. Kalau berprasangka baik itu baik ya, tapi berprasangka buruk. Ada orang yang tiba-tiba mendorong orang lain sampai orang itu terjatuh. Ya. Kemudian ada laki-laki berotot, berwajah sangar, kemudian tiba-tiba menyerobot antrian ya, di sebuah minimarket. Kemudian ada pemuda, 2 kelompok pemuda yang membawa parang. Ya. Dan rupa-rupanya yang pertama, orang yang mendorong orang lain itu sampai terjatuh karena dia melihat ada sebuah papan yang akan jatuh dan siap menimpa orang itu. Maka dia mendorong dan menjatuhkan orang itu. Kemudian laki-laki yang berotot itu, yang wajahnya sangar, yang tiba-tiba menyerobot antrean, rupanya dia menyelipkan seorang ibu tua yang sedang berbelanja dan rasanya perlu didahulukan. Kemudian pemuda yang 2 kelompok pemuda yang membawa parang itu rupa-rupanya juga mereka bergotong royong untuk membersihkan sebuah tempat ibadah di sana. Udah mula-mula melihatnya udah berpikiran ini ya Mo ya. Ya, demikian juga saya membayangkan ketika membaca teks ini Simon ya. Simon yang berprasangka buruk terhadap Tuhan Yesus, itu yang pertama. Dia juga berprasangka buruk dengan wanita yang dianggapnya berdosa, terkenal dengan dosa-dosanya itu. Iya. Maka kunci dari kisah ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya. Maka kita bisa bertanya seberapa banyak itu ya. Kalau kita, ini kan tradisi Yahudi ya. Tradisi Yahudi kalau 1 dinar itu berapa duit ya? 1 dinar itu adalah upah sehari dari pekerja buruh. Jadi kalau UMR di Jakarta ini berapa ya sekarang ya? 3 juta lah ya. Kalau 3 juta, ya. Kalau sebulan itu ya kurang lebih 30 ribu ya. 30 ribu sehari. Iya, 30 ribu sehari. Jadi 1 dinar itu adalah upah sehari dari pekerja buruh. Nah, ada yang berapa tadi 500 dinar, itu berarti 500 hari ya. Sementara ada yang 50 dinar. Dan keduanya itu dihapuskan. Ya. Penghapusan itu disejajarkan dengan sikap mengasihi dari orang yang memberi hutang itu. Maka dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Itu sabda Tuhan Yesus kepada Simon. Iya, kepada Simon. Nah, kalau begitu teks ini bicara tentang pengalaman diampuni. Ya. Dan berbuah pada perbuatan banyak kasih. Jadi kalau pengalaman diampuni, dalam pengalaman ya, orang-orang yang sungguh mengalami ya pengampunan dari Allah sendiri dan hatinya itu sungguh tersentuh, biasanya juga dia akan melakukan banyak amal kasih. Entah melayani, entah apa, pokoknya ya pengalaman itu adalah pengalaman menakjubkan. Ya. Itu yang disebut dengan pengalaman titik balik ya. Ketika orang mengalami kementokan di dalam hidup, kemudian tangan Tuhan menyertai dia, memegang dia, membawa dia, dan selanjutnya waktu-waktu yang tersisa selanjutnya itu dia akan melakukan banyak amal kasih. Ada orang ya mungkin agak menyimpang gitu ya. Orang mengaku diri, pelayanan. Acap kali itu saya merenungkan ya, termasuk juga saya sendiri itu. Romo banyak melayani ya, waktunya susah nih. Rekaman aja juga susah nih. Iya, betul. Wah, tersita waktunya. Kemudian saya berpikir begini ya,
Enggak, orang harus kalau mau sungguh melayani, mungkin prinsip spiritualitas hamba itu yang harus dipakai gitu ya. Bukan sekedar spiritualitas pelayanan. Kalau pelayanan itu kan kadang mana suka gitu ya. Kalau saya suka ya saya jalani, kalau tidak suka. Tapi kalau seorang hamba suka atau tidak suka, dia harus melakukan pekerjaan itu, melakukan tugas perutusan atau melakukan apa yang diminta oleh romo-romo parokinya itu ya. Itu spiritualitas hamba, bukan spiritualitas pelayanan yang karena apa? Karena ada menjadi ambigu. Betul, ketika ya. Ada orang yang mengatakan kan saya cuman pelayanan, jadi kalau saya sempat ya bolehlah, kalau tidak sempat nggak bisa ya bagaimana, kan saya pelayanan saja gitu ya. Mo ya. Oke, berkaitan dengan ini mungkin agak menyimpang lagi. Iya. Saya terkesan dengan ini para koas ya. Ini promosi lagi kan. Iya. Para koas, para calon-calon dokter itu ya di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Beberapa orang itu datang kepada saya dan dia mengalami keletihan, mengalami yang disebut dengan burnout gitu ya. Sungguh habis sebetulnya ya. 3 hari di rumah sakit harus menjaga pasien ini dan itu. Kalau tidak ya ada semacam sanksi lah ya dari dokter yang mengampu orang calon-calon dokter ini. Pokoknya mereka dilatih dengan cukup keras lah ya. Dan yang mengherankan itu adalah begini. Meskipun mereka ditempa seperti itu, fisik mereka kelelahan, kurang tidur, tapi yang mengherankan bagi saya itu adalah para calon-calon dokter ini tetap segar bugar gitu ya. Kemudian saya berpikir begini. Jadi kalau kita sungguh dari hati kita secara tulus hati melayani orang lain, melayani sesama, ya. Ini dengan kata tulus hati gitu ya. Meskipun dia mengalami kelelahan, saya punya keyakinan rahmat kesehatan itu akan menyertai dia. Amin, Mo. Amin. Betul, amin, Mo. Betul ya. Betul ya. Misalnya saja banyak orang mengatakan, wah Romo lelah ya. Enggak, saya mengatakan enggak lelah. Meskipun nampaknya saya lelah, tetapi saya merasa sehat. Itu yang terpenting bagi saya. Karena ada sukacita ya, Mo ya. Ada sukacita dan dari hati. Dan yang saya imani juga itu adalah kalau kita mempelajari filsafat manusia, itu adalah manusia kan punya keterarahan tuh ya. Jadi kalau keterarahan kita baik, ya, sungguh tulus dan baik di sana mengarah ke sana, itu akan rahmat kesehatan akan menyertai dia. Dan itu yang saya saksikan, yang saya alami, teman-teman muda yang mau bercita-cita luhur ini menjadi dokter gitu ya. Jadi jangan takut dengan kelelahan. Kalau kelelahan ya misalnya saja kelelahan jalan-jalan atau apa, kan ada tuh ya. Oh, beda ya, Mo. Beda sekali ya. Kelelahan, nah kalau seperti itu, orang seperti ini bisa sakit nih. Iya. Tetapi berbeda kalau dia punya keterarahan pada kebaikan untuk sesama, rahmat kesehatan akan menyertai. Kalau saya hadir di tempat ini bukan pertama-tama saya punya banyak waktu luang, tetapi saya harus menyempatkan diri, ya, menyempatkan diri atau membagi waktu saya, memanage waktu saya dengan sebaik-baiknya. Karena siaran ini menurut saya juga adalah terarah pada kebaikan tuh ya. Iya. Dan kalau memang niatnya baik, tulusnya itu ada aja jalan keluar yang baik juga ya, Romo ya. Ada aja. Waktu tuh bisa aja kita bagi dengan baik gitu. Itu sih yang saya yakin ya, mungkin para pendengar mudah-mudahan juga meyakini seperti ini. Tetapi kan acap kali di dalam diri kita itu ada ambigu gitu ya.
kita melayani kadang-kadang terselip yang namanya popularitas. Iya, betul. Kita melayani kadang-kadang mau menunjukkan pencitraan, ya, supaya nama kita baik, supaya nama kita terkenal. Tapi nggak bertahan lama itu ya biasanya. Iya, biasanya orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama, apalagi ketika dia melayani kemudian ada orang lain yang mencaci maki. Iya. Itu kan ujian-ujiannya gitu ya. Betul. Ujian-ujian dari sebuah pelayanan yang katanya itu punya keterarahan kebaikan. Tapi sekali lagi perlu dicek itu. Ketulusannya itu seperti apa, keterarahannya bagaimana. Ya. Kita mau mencari apa untuk, kalau kita melayani, apa sih yang kita cari? Iya, setuju Mo. Setuju ya. Amin. Amin. Okay. Maka kembali lagi kepada teks ya. Kembali kepada teks. Jadi wanita ini dengan melakukan apa yang, dengan menangis, kemudian dengan menyeka, wanita ini dianggap oleh Tuhan Yesus dia sudah berbuat kasih. Dan kasih itulah yang menutupi atau mengampuni segala dosa-dosanya. Maka Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Sekali lagi kita tidak melihat dosa yang dilakukan oleh wanita itu. Kita tidak tahulah. Kita nggak perlu tahu juga sih apapun dosanya dosanya. Tapi kalau mau dikaitkan dengan bacaan pertama itu ada kaitannya. Tapi ini teks yang berbeda ya. Kalau mau dikaitkan dosa seperti apa sih? Kemudian kok kenapa bacaan pertamanya itu adalah Daud ya? Daud yang mengambil istri Uria dan sebagainya. Kemudian orang kan biasanya akan menghubungkan gitu ya. Wah. Kalau begitu dosa si wanita itu adalah seperti yang dilakukan oleh Daud. Padahal sih enggak. Tapi ini hanya membayang-bayangkan saja, mengkait-kaitkannya. Pasti biasanya orang akan bertanya dosa. Enggak perlu ya. Saya teringat ada sebuah peristiwa gitu ya. Jadi anaknya itu ngaku dosa. Ngaku dosa. Kemudian keluar, ibunya tanya. Romo, anak saya tadi ngomong apa? Kemudian saya mengatakan, saya tidak bisa mengatakannya kepada ibu. Ya itu adalah rahasia saya gitu ya. Jadi kalau kita membaca teks ini, biarlah dosa si wanita itu menjadi rahasia si wanita ini. Karena dosa itu kalau seperti ini kan relasinya dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu lah ya. Betul. Misalnya saja kalau saya dulu pernah bukan berkarya sih, ada sebuah kesempatan untuk melayani para PSK ya. Di daerah Keramat Tunggak yang sekarang menjadi Islamic Center itu ya. Ada berbagai macam alasan mereka jatuh seperti itu. Ada yang dibawa oleh temannya, ada yang ditipu, kemudian juga mengalami ketidakberdayaan di situ. Karena kalau sudah masuk ke sana, dia itu harus bayar ganti rugi itu ya. Sementara mereka juga nggak punya uang, ya. Maka terus menerus ya dia ada di situ gitu karena ketidakmampuannya. Tapi juga ada orang yang sudah terlanjur lah. Ya mau apa lagi kalau saya keluar dari sini, saya mau kerja apa? Saya nggak punya keterampilan apapun. Nah kalau mau diteliti seperti itu ya memang agak rumit sih ya. Ya meskipun nampaknya itu adalah sebuah dosa gitu. Nah itu kaitannya dikaitkan dengan bacaan pertama tadi Marita ya. Jadi si Daud itu punya dosa yang sangat besar karena sungguh itu dosanya itu besar banget ya, berlipat-lipat ya. Dia membunuh Uria, orang tangan kanannya sendiri. Dan yang berikut itu adalah dia mengambil istri Uria. Jadi sebelum mengambil itu kan ada sebuah peristiwa tuh ya. Ada sebuah peristiwa dia tergoda kemudian masuk dalam dosa seksual itu. Iya. Maka Mazmur 51 itu juga adalah baik tuh untuk direnungkan. Kalau orang masuk dalam dosa seperti itu ya silakan merenungkan Mazmur 51. Mazmur 51 ya. Itu adalah
Mazmur Daud sendiri. Tetapi kalau Mazmur tanggapan yang sekarang itu adalah diambil dari Mazmur 32 ya. Iya. 32, dan kalau diperhatikan Mazmurnya itu sangat indah gitu ya. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Pengalaman diampuni ya, pengalaman diampuni. Kalau orang sungguh punya pengalaman diampuni dari Allah seperti ini, biasanya orang akan berubah. Tetapi ada sebuah pengalaman yang menarik, ada orang muda ya, orang muda hidupnya nakal lah ya, brengsek gitu, naik motor, kemudian kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, kemudian setelah keluar dari rumah sakit, dia bercerita pada teman-temannya gitu ya, gue hebat ya, bayangkan loh kecelakaan gue nggak mati gue. Kemudian sombong sekali nih orang. Udah naik motor lagi gitu ya, kecelakaan lagi juga, nggak mati juga, masuk rumah sakit nggak mati juga. Dia cerita lagi pada teman-temannya, hebat kan gue. Gue kecelakaan yang kedua nih, besar, nggak mati juga. Tapi kecelakaan yang ketiga dia mati sih. Akhirnya mati juga. Tapi bagi saya insight ceritanya itu adalah mungkin baik kita perlu merenungkan pengalaman diampuni itu ya. Itu ya, kalau kita menemukan pengalaman diampuni, itu yang disebut dengan titik balik. Yeah. Kalau kita tahu titik balik kita, hidup kita pun juga akan berubah. Betul. Sama seperti dalam si wanita ini dan juga Daud, ya, atau dalam bacaan kedua si Paulus, Santo Paulus itu, kan ada titik baliknya yang mengubah hidupnya. Daud juga berubah hidupnya. Si wanita ini karena Yesus mengatakan dosamu diampuni, itu kan teks selanjutnya itu menarik ya. Bicara tentang para wanita. Iya, para wanita. Ada Maria, ada Yohana, ada Susana, dan banyak lainnya. Mungkin juga wanita yang dianggap berdosa ini masuk nih ke dalam salah satu itu. Dan mereka melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Mungkin orang yang datang ini juga orang kaya nih. Iya, setelah bertobat itu ya. Setelah bertobat akhirnya dia. Nah, mudah-mudahan insight-nya barangkali itu adalah silakan para pendengar Oase Rohani Katolik menemukan kapan kita punya pengalaman diampuni oleh Allah. Kapan kita punya titik balik, dan kalau kita menemukan seperti itu, mungkin pelayanan kita itu semakin dimurnikan. Ya, amin. Amin ya. Iya, terima kasih Romo Hardy. Mudah-mudahan para pendengar terkasih, Gembala Baik dan Murah Hati yang menyimak siaran ini dapat memperoleh inspirasi bagaimana pengalaman diampuni itu merupakan titik balik bagi dirinya dan juga untuk berbuat yang lebih baik lagi, mau melayani Tuhan ya Romo ya, bukan untuk kesombongan diri sendiri. Baiklah, Gembala Baik dan Murah Hati, maka dengan demikian kita harus berpisah di hari ini, di hari Minggu 12 Juni 2016. Romo Hardy Jantan Dermawan dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat berhari Minggu bersama keluarga, tentunya dengan tetap bersemangat dan tersenyum. Kita akan berdoa dan mendapat berkat Tuhan melalui Romo Hardy. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabdamu pada hari ini, pada pengalaman seorang wanita yang dianggap berdosa, namun Engkau sendiri memberikan pengampunan padanya. Termasuk juga tokoh Daud, Santo Paulus, mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman diampuni dan hidup mereka berubah. Tuhan, semoga hidup kami boleh berubah untuk semakin mengabdi Engkau di dalam sesama. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga kita semua diberkati, karya-karya kita, keluarga, pekerjaan,
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.